Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari saja kita semua untuk memuji Tuhan, berserahkan kebesarannya, dan nyatakan kuasanya. Dialah kekuatan. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berangkat tahun kita bagi Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, kami nyatakan Kau Allah yang hebat. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kehidupan kami, Tuhan Engkau taruh. Kami mau datang padamu Tuhan, membawa hati kami Tuhan lebih erat, menjalin kasih dengan
Salam sejahtera Bapak Ibu saudari keluarga MDC dimanapun saudara berada. Tidak terasa kita sudah berada di bulan yang ke-9 di tahun ini. Kami terus berdoa agar melalui tema khotbah refreshing atau disegarkan selama 5 minggu berturut-turut kita dapat mengalami Tuhan dan kita hidup disegarkan kembali. Bapak Ibu saudara, saya mengajak marilah kita meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati pada Tuhan. Setelah itu saya akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara, waktu hening dimulai sekarang. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, kami datang menghampiri Engkau dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu yang terbatas dan berkati umat-Mu di tempatnya masing-masing, agar kebenaran yang diberitakan mengubah paradigma kami dan menarik kami untuk lebih dekat kepadamu. Kami siapkan hati untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, doa dan keakraban dengan Tuhan bersifat timbal balik. Saya ulangi, doa dan keakraban dengan Tuhan bersifat timbal balik. Mengapa? Karena di satu sisi doa yang dipanjatkan dengan segenap hati akan menumbuhkan keakraban kita dengan Tuhan. Dan di sisi yang lain keakraban dengan Tuhan akan mengakibatkan doa yang kita panjatkan bersifat efektif. Prinsip ini dapat dilihat dalam kehidupan John Hyde, seorang utusan Injil dari gereja Presbyterian di Amerika Serikat yang melayani di Punjab, India pada awal abad yang lalu. Yang bersangkutan adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Hal tersebut dapat dilihat melalui kehidupan doanya. Di saat yang sama keakrabannya dengan Tuhan mengakibatkan doa yang ia panjatkan bersifat efektif. Pelayanannya di India diwarnai dengan kesungguhan hatinya dalam berdoa. Seringkali ia berdoa semalam suntuk dan memohon agar Tuhan mengirimkan kebon rohani atau revival, dan hal itu terjadi. Kesungguhan hatinya dalam berdoa dan efektivitas doa yang ia panjatkan mengakibatkan di kemudian hari orang menjuluki dirinya sebagai praying Hyde atau Hyde yang berdoa. Keakraban dan keintiman yang sangat mendalam dengan Tuhan. Seringkali John Hyde tidak membutuhkan banyak kata-kata atau doa yang panjang-panjang dalam mengungkapkan isi hatinya saat berdoa. Suatu ketika dalam sebuah pertemuan doa, ia hanya mengungkapkan sebuah kalimat yang berulang-ulang 3 kali. Sebagai contoh, oh Heavenly Father, oh Heavenly Father, Heavenly Father. Atau ya Bapa Surgawi, Bapa Surgawi. Namun ketika ia mengucapkan kalimat tersebut, orang lain yang berdoa bersamanya dapat melihat kehadiran Tuhan yang sangat nyata dalam pertemuan doa tersebut. Orang menangis dan mengakui dosa-dosanya serta bertobat. Memang pada tingkat keintiman yang mendalam, orang akan berkomunikasi tanpa berkata-kata. Hal seperti itu dapat kita lihat dalam kehidupan relasi antara suami istri. Mereka berdua duduk bersama dan walaupun tidak berbicara, namun sesungguhnya hati mereka saling berkomunikasi satu sama yang lain. Kalau mereka berdiam diri tanpa bersuara,
hal itu bukan karena mereka sedang berseteru atau sedang bertengkar. Namun justru karena kasih di hati mereka sedemikian mendalam sehingga kasih itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Berdoa tanpa kata-kata oleh karena relasi yang akrab dan yang juga menghasilkan keakraban seperti itu berulang kali dicatat di dalam Alkitab. Antara lain dalam firman yang Tuhan utarakan dengan berkata, berdiam dirilah. Firman itu ditulis dalam Mazmur pasal 46 ayat 11. Sebelum kita membaca ayat tersebut, adalah lebih baik bila saya memberikan gambaran tentang isi dari Mazmur pasal 46 ini. Mazmur ini berisi puji-pujian kepada Tuhan. Dengan kata lain, Mazmur ini berisi ungkapan hati umat kepada Tuhan. Namun menjelang akhir dari Mazmur ini, pada ayat 11, terselip firman atau ungkapan hati Tuhan kepada umatnya. Firman Tuhan yang berbunyi seperti berikut. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Inti dari ayat ini terdapat pada kata perintah. Diamlah atau be still dalam bahasa Inggris. Kata yang dalam bahasa Ibrani adalah rafa. Yang antara lain maknanya adalah berserah atau to let go dan berdiam dirilah. Dengan melihat bahwa perintah untuk berdiam diri tersebut disampaikan ketika umat Allah sedang mencurahkan perasaan mereka kepada Tuhan, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam ayat 2 sampai ayat 10. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa perintah tersebut berkaitan dengan sikap yang perlu dilakukan umat Tuhan ketika mengungkapkan isi hati mereka kepada Allah. Pengungkapan isi hati yang antara lain dilakukan dalam bentuk doa. Sehingga bila kita menelaah ayat tersebut dengan lebih mendalam, maka kita akan dapat menarik 3 pelajaran tentang makna yang sesungguhnya dari waktu doa kepada Tuhan. Ketiga pelajaran tersebut adalah yang pertama, waktu doa merupakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara 2 arah. Saya ulangi. Waktu doa merupakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara 2 arah. Pelajaran ini adalah penting sebab pada umumnya orang memahami bahwa waktu doa sebagai waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara 1 arah. Dalam hal ini yaitu kita berbicara dan Tuhan harus bertindak sebagai pendengar doa kita. Coba bayangkan kalau itu yang menjadi pola komunikasi antara suami istri. Yaitu hanya si suami atau istri yang terus berbicara tanpa memberi kesempatan kepada pasangan hidupnya untuk ganti berbicara. Apa jadinya komunikasi yang timpang seperti itu? Bukankah hal tersebut merupakan pola komunikasi yang buruk? Masalahnya pola komunikasi seperti itulah yang kita lakukan dalam waktu doa kita kepada Tuhan. Kita minta ini dan itu kepadanya. Serta kita memberitahu Tuhan tentang apa yang perlu dia lakukan. Dan bagaimana dia harus mengerjakannya. Seakan-akan kita memberi nasihat kepada Tuhan tentang bagaimana dia harus mengatur dan mengelola dunia ini. Dalam pola doa seperti itu, kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk ganti berbicara kepada kita. Ketika ia hendak berbicara, kita tidak bersedia untuk mendengarnya, yaitu dengan tidak memberi waktu untuk mendengar tuntunan dan ungkapan isi hatinya. Singkat kata, komunikasi yang kita jalin dengan Tuhan merupakan komunikasi yang 1 arah, timpang dan tidak sehat. Tidaklah mengherankan di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 tadi, di tengah-tengah pujian yang dinaikkan oleh umatnya, Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dengan berkata seperti itu, bukan berarti Allah tidak sudi untuk mendengar pujian
atau pengungkapan hati kita. Namun yang ia maksudkan adalah agar di samping memuji dan mengungkapkan hati kepada Tuhan, kita juga perlu berdiam diri untuk mendengar apa yang hendak ia katakan kepada kita. Artinya komunikasi yang kita jalin dengan Tuhan tidak boleh hanya bersifat satu arah. Dalam hal ini yaitu hanya dari kita kepada Tuhan. Namun komunikasi tersebut haruslah bersifat timbal balik atau dua arah. Yaitu dari kita kepada Tuhan dan dari Tuhan kepada kita. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, tetapi saya sudah memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada saya, yaitu melalui merenungkan firman-Nya. Apalagi 2 minggu yang lalu kita sudah belajar melalui khotbah yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tentang langkah-langkah untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu apakah itu masih kurang? Tentu merenungkan firman Tuhan melalui langkah-langkah yang telah diajarkan adalah sangat penting. Namun perlu diakui bahwa tidak semua kita melakukannya setiap hari. Sebagian orang dalam 1 minggu hanya melakukan 1 sampai 2 kali saja. Sebaliknya, ia yang terus berbicara kepada Tuhan dan tidak memberikan waktu kepada Tuhan untuk ganti berbicara kepada dirinya. Oleh sebab itu, seperti yang telah diajarkan 2 minggu yang lalu, kita juga perlu berdiam diri di saat berdoa. Berdiam diri dengan membuka hati kepada Tuhan. Itulah yang disebut sebagai silent prayer. Atau berdoa dengan berdiam diri. Doa yang berdasarkan Yesaya 40 ayat 31 dan Mazmur 27 ayat 14 juga diistilahkan sebagai menanti-nantikan Tuhan. Dan di dalam Mazmur 105 ayat 4 disebut sebagai mencari wajah Tuhan. Perlu difahami bahwa tidak di setiap kali kita berdiam diri, maka Tuhan akan langsung berbicara kepada kita. Namun karena ketika berdiam diri dalam doa, kita membuka hati dan mengarahkan pikiran kepada Tuhan. Sehingga bila ia berbicara kepada kita, kita akan dapat mendengar suaranya. Dengan membiasakan hal tersebut, maka kepekaan kita terhadap tuntunan Tuhan akan semakin terasa. Pada akhirnya komunikasi yang bersifat dua arah kepada Tuhan akan terbentuk dan bertumbuh dalam diri kita. Selanjutnya yang kedua, waktu doa merupakan waktu untuk meningkatkan keakraban dengan Tuhan. Keakraban yang terjalin karena komunikasi yang bersifat dua arah tadi, sebab adalah jelas bahwa keakraban akan sulit terbangun kalau komunikasi hanya bersifat satu arah. Bukankah hal itulah yang menjadi masalah dalam komunikasi antara orang tua, khususnya para ayah dengan anak-anaknya? Didapati bahwa di Amerika Serikat, rata-rata seorang ayah hanya menyisihkan waktu 37 detik per hari untuk berkomunikasi secara berkualitas dengan anaknya. Selebihnya komunikasi dari sang ayah dengan anak hanyalah komunikasi yang tidak bermutu ataupun hanya bersifat satu arah. Komunikasi dua arah dengan Tuhan akan membuahkan keakraban kita dengan dirinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 tadi. Di situ dituliskan sebagai berikut. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata ketahui di ayat ini di dalam bahasa Ibrani adalah yada. Di dalam kata tersebut antara lain terkandung makna mengenal orang secara relasional. Artinya bukan sekedar mengetahui tentang diri seseorang, namun mengenal yang bersangkutan karena memiliki relasi dengan dirinya. Itulah yang membedakan antara mengetahui siapa Presiden Amerika Serikat dengan mengenal yang bersangkutan. Kita dapat saja mengetahui seluk-beluk dari dirinya, seperti kapan dan di mana ia dilahirkan, apa makanan kesukaannya dan berbagai hal lainnya. Namun semua itu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa kita mengenal dia.
Selama kita tidak pernah berbicara dan menjalin relasi dengan yang bersangkutan, sesungguhnya kita hanya tahu namun tidak mengenal dirinya. Berarti dengan berkata diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan mengajar bahwa melalui komunikasi yang bersifat dua arah, relasi kita dengan Tuhan akan bertambah akrab, bertambah intim. Sebab kita bukan hanya berbicara kepada Tuhan melalui doa, namun di dalam doa kita juga berdiam diri. Di dalam silent prayer tersebut kita membuka hati kepada Tuhan dan belajar untuk mengenal dan mendengar tuntunannya. Di akhir dari khotbah ini saya akan berikan 4 langkah yang dapat menolong kita dalam melakukan silent prayer atau doa dengan berdiam diri. Sekarang yang ketiga, waktu doa merupakan waktu untuk menyerahkan diri dalam iman kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, waktu doa merupakan waktu untuk menyerahkan diri dalam iman kepada Tuhan. Penyerahan diri dalam iman karena pada dasarnya doa bertumpu pada 2 kesadaran. Kesadaran yang pertama yaitu akan keterbatasan kita. Kesadaran yang kedua yaitu akan ketidakterbatasan Tuhan. Kedua hal inilah yang menyebabkan orang berdoa atau tidak berdoa. Mengapa orang tidak berdoa? Karena ia beranggapan bahwa dirinya tidak memerlukan Tuhan. Sebab ia merasa bahwa dirinya mampu mengatasi semua masalah dalam kehidupannya. Selain itu, ia juga beranggapan bahwa Tuhan tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan yang ia hadapi. Contohnya seperti ini. Misalnya seseorang sedang mengemudikan mobil di jalan yang menurun dengan curam, berbelok-belok dengan tajam, dan di hadapannya terbentang jurang yang dalam. Ketika ia berupaya untuk mengurangi kecepatan mobilnya, ia dapati bahwa rem mobil dalam keadaan blong, serta kemudi mobil mendadak patah. Hampir dapat dipastikan saat itu juga, tanpa disuruh untuk berdoa pun, di saat kritis seperti itu, ia pasti berdoa. Mengapa? Karena di satu sisi ia menyadari akan keterbatasan dirinya, dan di sisi yang lain ia menyadari bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat menolongnya. Itu sebabnya ia berserah dalam iman kepada Tuhan. Itulah hakikat dari doa. Perintah agar umatnya menyerahkan diri dalam iman, itu pula lah yang dikemukakan Tuhan di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 yang sudah kita baca tadi. Di situ Tuhan berkata kepada umatnya, diamlah. Artinya dengan berkata diamlah, Tuhan menyuruh umatnya untuk mengambil sikap berserah. Selanjutnya ditulis, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Melalui kalimat ini Tuhan berkata agar umatnya mempercayai akan ketidakterbatasan dari kuasanya. Sedemikian besar kuasanya sehingga ia ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Dengan kata lain dalam ayat ini terkandung 2 perintah, yaitu untuk berserah dan untuk mempercayai Tuhan. Bila keduanya digabungkan, maka itulah berserah dalam iman kepada Tuhan. Itulah intisari dari doa. Doa yang antara lain kita ungkapkan melalui berdiam diri dalam penyerahan dan dalam iman kepada Tuhan. Perintah seperti itu pula lah yang Tuhan sampaikan kepada umatnya bangsa Israel. Ketika mereka berada di tepi laut Tiberau. Mereka berada dalam keadaan terjepit. Di saat itu mereka baru keluar dari perbudakan di Mesir. Di hadapan mereka terbentang laut Tiberau. Sedangkan di belakang mereka tentara Firaun sedang mengejar untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Dalam situasi yang genting tersebut, mereka berseru kepada Tuhan. Sebagai jawaban, melalui Musa, Tuhan berkata kepada mereka di dalam Keluaran 14 ayat 14 sebagai berikut.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam bahasa Inggris ayat ini diterjemahkan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu berdiam diri saja. Artinya di dalam berdiam diri di hadapan Tuhan, yaitu berserah dalam iman kepada Tuhan, kita akan melihat Allah yang akan bertindak bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudariku jemaat Tuhan yang saya kasih. Hari ini kita sudah pelajari bersama tentang relasi dengan Tuhan yang kita pelihara melalui keakraban dengan Tuhan. Keakraban karena di dalam waktu doa kita memerlukan komunikasi secara dua arah dengan Tuhan. Dua arah karena di dalam doa kita bukan hanya berbicara kepada Tuhan, namun juga berdiam diri dengan mengarahkan seluruh hati serta pikiran kita kepadanya. Dengan demikian kita belajar untuk mendengar tuntunannya. Untuk melakukan doa dengan berdiam diri atau silent prayer tersebut, seperti yang telah saya janjikan sebelumnya, ada 4 langkah yang dapat kita lakukan. Langkah yang pertama, kenalilah kerinduan hati kita yang paling dalam. Untuk itu bayangkan Tuhan Yesus bertanya kepada saudara, apa yang kamu kehendaki agar aku perbuat bagimu? Dengan tuntunan Roh Kudus, utarakan jawaban saudara yang paling jujur terhadap pertanyaan tersebut. Apabila diperlukan, saudara bisa tuliskan jawaban tersebut pada secari kertas. Yang kedua, renungkan nama atau atribut Allah dalam Alkitab yang paling selaras dengan kerinduan saudara yang paling mendalam tadi. Nama atau atribut tersebut dapat berupa kata Bapa, Yesus, Gembala, Tuhan, Anak Domba Allah atau lainnya. Lakukanlah hal tersebut dengan bersikap peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Dan pilihlah nama atau atribut yang paling sesuai dengan kerinduan di dalam hati saudara tadi. Yang ketiga, gabungkanlah nama Allah yang saudara pilih dengan kalimat yang menggambarkan kerinduan saudara yang paling mendalam menjadi sebuah kalimat yang sangat pendek. Kalimat tersebut dapat juga berupa kalimat atau frasa dari Alkitab, seperti misalnya, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Atau Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Atau kalimat yang saudara susun sendiri, seperti misalnya, Tuhan Yesus, tolonglah diriku. Susunlah kalimat pendek tersebut dengan memohon tuntunan Roh Kudus. Kemudian tulislah pada secari kertas. Yang keempat, utarakan kalimat pendek yang merupakan ringkasan atau intisari dari kerinduan saudara tersebut kepada Tuhan. Ucapkanlah kalimat pendek itu dalam hati atau juga boleh dengan bergumam. Sesudah mengucapkannya dalam keheningan, renungkan tentang pribadi Tuhan yang merupakan jawaban terhadap kerinduan hati saudara tadi. Setelah beberapa saat, utarakan kembali kerinduan hati saudara melalui kalimat tadi. Lalu renungkan kembali pribadi Tuhan yang merupakan jawaban terhadap kerinduan hati saudara tersebut. Lakukanlah hal itu berulang-ulang sampai saudara merasa cukup dalam melakukannya. Dalam melakukan 4 hal tadi, ada 3 catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, lakukan hal tersebut bukan seperti orang yang mengucapkan mantra. Yaitu dengan menganggap bahwa kalimat itu merupakan kalimat yang bertuah atau kalimat mujarab. Yang kalau saudara ucapkan berulang-ulang akan menghasilkan dampak yang ajaib. Bukan, sekali lagi bukan. Kalimat tersebut hanya merupakan intisari dari doa yang saudara utarakan dalam satu kalimat. Mengapa diucapkan dalam satu kalimat? Yaitu supaya pikiran saudara tidak dibanjiri dan dibatasi oleh
kata-kata, namun dapat diarahkan kepada Tuhan dan bersikap terbuka kepada tuntunannya. Catatan kedua, saudara dapat menggunakan kalimat doa tadi untuk beberapa waktu. Dan kemudian silakan saudara menyusun kalimat doa yang lain. Demikian saudara akan memiliki beberapa kalimat doa yang saudara ungkapkan kepada Tuhan sesuai dengan gerakan hati saudara dari waktu ke waktu. Catatan ketiga, doa dengan berdiam diri atau silent prayer yang antara lain saudara utarakan kepada Tuhan dalam doa satu kalimat ini bukan satu-satunya cara untuk berdoa. Namun doa ini akan mendukung kehidupan doa saudara dan memungkinkan saudara untuk berdoa di sepanjang hari. Bapak, Ibu, saudaraku, mari kita isi kehidupan kita dengan relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Praktekkan, sebab hanya dengan demikian barulah hidup kita akan bertambah akrab dengan Kristus. Keakraban dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib. Marilah kita mensyukuri kasih-Nya yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, dengan menyiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan marilah kita menyerahkan seluruh beban dalam hidup kita kepadanya melalui doa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami. Dan Engkau Allah yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Sebab itu kami berdoa, berseru kepadamu. Kami berserah kepadamu. Ajarilah umat-Mu. Ajari setiap kami untuk senantiasa berserah kepadamu. Dan mempercayai kesanggupan Allah yang memiliki kedaulatan atas segala perkara. Kami menyerahkan diri kami kepadamu. Kami mau terus membangun kehidupan doa dua arah dengan Tuhan. Dan terus membangun kehidupan penyerahan diri kami kepadamu ya Tuhan. Meteraikan firman Tuhan yang sederhana ini di hati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ada roti yang ada di tangan kanan Bapak Ibu Saudara, kita angkat tinggi di atas kepala. Dan sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan roti yang ada di tangan kita sebagai lambang dari tubuh Kristus. Mari kita makannya. Bapak Ibu saudara, angkat cawanmu di atas, tangan kanan di atas kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan iman dan percaya kepada Tuhan, kita minum cawan ini sebagai meterai perjanjian baru, sebagai lambang dari darah Kristus, mengalir dan menebus dosa-dosa kita. Mari kita minum ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus
atas perjamuan kudus yang berjalan pada ibadah di hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersatu bersama-sama dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah penebusan Kristus berlaku atas hidup kami. Kami hidup seturut dan serupa dengan gambaran Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, tinggal dan menyertai engkau, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini engkau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga